Di video hari ini akan aku lihatkan buat kamu seseorang yang berpotensi menjadi suami atau istri kamu nanti. Dan akan aku lihatkan apa pesan semesta untuk hubungan baru kamu nanti yang mudah-mudahan akan datang sebentar lagi. Jadi kita lihat aja dengan kartu tarotku. Yuk sini. Hai, selamat datang di videoku. Perkenalkan, namaku Wenny, aku seorang tarot reader. Di readingku kali ini seperti yang sudah aku jelaskan di awal video, aku barusan sebenarnya lagi bikin video untuk short. Dan di sini karena hasilnya sangat manis, sangat bagus, aku tiba-tiba kepikiran aku mau membawa ini di video panjangku untuk melihat bagaimana kelanjutan hubungan kamu dengan seseorang yang baru yang dia di sini sangat potensial untuk menjadi suami atau istri kamu nanti. Karena keluar kartunya itu honeymoon gitu ya, kartu bulan madu, yang mana hubungan yang sangat romantis, bahagia, playful, sangat menyenangkan lah, intinya sangat sweet gitu. Dan ya, seperti biasa, aku nggak akan berlama-lama, aku langsung aja masuk ke readingnya. Tapi aku ingatkan dulu ya teman-teman, di sini aku ambil energi dari banyak orang, hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, lebih detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku langsung aja ya. Jadi gini, dari kartu yang sudah keluar tadi, seperti di short ya, ini hasilnya adalah kamu akan bertemu dengan seseorang yang mana dia ini emang gesturnya tuh romantis, sangat baik, sangat manis, kata-katanya baik banget. Jadi kalau kamu pernah ada kondisi ya di hubungan cinta kamu sebelumnya, atau mungkin kamu pernah punya pengalaman kurang menyenangkan dengan orang tua kamu bahwa mereka abusive, kasar gitu ya. Nah, aku lihat dia justru kebalikannya gitu. Dia di sini benar-benar sering memuji kamu, komunikasinya baik, hatinya tuh benar-benar baik gitu sama kamu. Dan apakah orang seperti ini masih ada di dunia ini? Dalam artian, masih ada gak sih kak manusia yang sebaik ini? Ada, dan dia akan menjadi jodoh kamu nanti. Jadi mulai sekarang tanamkan mindset di pikiran kamu, aku adalah orang baik, aku adalah orang yang tulus, aku adalah orang yang lembut kata-kata dan sikapku, maka semesta atau Tuhan akan menghadirkan orang yang energinya sebaik aku, dan aku percaya itu gitu. Jadi ulang-ulang itu setiap hari, supaya kamu ingat bahwa yang akan dibersamakan dengan kamu nanti memang yang terbaik, hanya yang terbaik buat kamu gitu. Dan juga ada kartu Six of Swords. Di sini sebenarnya lebih kepada ada kemungkinan nanti setelah menikah kamu dan dia ini akan pindah lah keluar kota, keluar negeri, seperti itu bisa. Dan di sini juga kalau aku bilang kalian akan diberkahi dengan anak-anak. Jadi kalau emang kamu udah ada harapan, sudah siap sebagai orang tua atau pingin banget gitu ya menjadi orang tua, aku rasa nanti di pernikahan kamu dan dia akan diberkahi sih dengan anak-anak. Jadi persiapkan mulai dari sekarang, nggak cuma kepengen tapi siap gitu ya. Dan aku rasa kalian berdua akan bisa menjadi orang tua yang baik sih untuk anak-anak kalian. Kalian ngerti gimana caranya parenting yang bagus, memutus pola parenting yang gak sesuai lagi, yang mungkin di masa kecil kamu dan dia pernah mengalami, tapi kemudian kayaknya gak baik deh. Yang orang tua kita lakukan dulu, di anak-anak kita jangan dilakukan lagi gitu sih. Makanya di sini aku bilang pasangan yang kompak, sekompaknya itu kamu dan dia. Coba aku mau lihat sih kelanjutan readingku tadi ini seperti apa. Ada Page of Cups, Two of Swords, ada Seven of Coins, ada Ten of Coin, Queen of Cups, The Wheel of Fortune. Jadi bisa aku bilang gini, hubungan ini memang diawali dengan perjalanan yang bisa dibilang nggak semulus itu, tapi jangan khawatir ya, karena aku lihat setelah kalian berdua menikah, keberkahannya tuh banyak, rezekinya banyak, kelimpahan yang semesta kasih di pernikahan kamu dan nanti akan banyak. Memang sih di sini di awal-awal kenal itu ada perasaan kayak apakah benar dia orangnya, apakah benar dia akan menjadi orang yang bisa membersamai aku, apakah dia menjadi orang yang sabar menghadapi aku. Itu pertanyaan kamu ya, pertanyaan kamu aku bahasakan. Dan mungkin juga kalau kamu di sini pernah mengalami kondisi yang dihantam badai dalam kondisi yang tidak enak di kisah cinta kamu yang lalu, atau mungkin bagaimana kamu melihat hubungan orang tua kamu gitu ya, pernikahan mereka itu jujur menakutkan buat kamu. Ajakan dia untuk serius ke pernikahan adalah sesuatu yang aduh siap nggak ya aku gitu. Tapi yang bisa aku lihat di sini, kamu dan dia sama-sama mau bertumbuh bersama, mau belajar bersama, mau sama-sama saling adaptasi gitu loh. Makanya kamu dan dia itu sudah punya
pikiran pernikahan itu nggak cuma sekedar hari H tampil cantik dan ganteng, tapi lebih dari itu, persiapannya secara fisik, keuangan, mental, batin, dan sebagainya itu bener-bener kalian persiapkan gitu loh. Jadi di sini aku lihat adalah jatuh cinta yang tidak cepat-cepat dan juga keputusan menikah yang tidak cepat-cepat. Ini bener-bener dipertimbangkan luar biasa antara kamu dan dia. Tapi Kak, apakah hubungan ini akan manis penuh dengan cinta-cinta yang seperti itu? Iya, ada. Di sini tuh ada rasa kayak dia mikirin kamu banget, sering dia khawatir tentang kamu kalau kamu lagi keluar kota, mungkin lagi dinas atau mungkin lagi ada urusan di luar kota, luar negeri, itu dia khawatir banget sama kamu. Begitu juga sebaliknya, kamu di sini kayak aduh dia di sana gimana ya gitu, sehat nggak ya di luar negeri, di luar kota, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya perasaan yang mau saling menjaga itulah yang akan membuat kalian berdua paham, oh memang dengan kalau kamu perempuan, kamu akan merasakan, oh dengan dialah aku merasa aman. Aman dalam segala aspek ya, dari perilakunya, kata-katanya, tujuan kedepannya, dan juga keuangan dia sudah pasti ya. Itu aman gitu kamu dengan dia, keluarganya juga menerima kamu. Nah dari sudut pandang si laki-laki, kalau kamu laki-laki, kamu akan berpikir, oh dengan dialah aku akan tenang gitu. Dengan tenang, karena laki-laki perempuan tuh mencari energi yang berbeda ya di sebuah relationship. Kalau laki-laki mencari yang nyaman, kamu tenang dengan si perempuan ini gitu. Itu yang energi kamu dapatkan dari dia. Terutama aku lihat ada Queen of Cups di sini. Jadi kalian berdua akan sama-sama punya pernikahan atau sebuah rumah lah ya, mau itu kontrakan, mau rumah kalian nanti, aminin rumah kalian yang nyaman itu kalian jaga baik-baik gitu loh di sini. Anak-anak kalian akan aman dengan kalian, bertumbuh dengan sehat, lucu, gemes, kalian bercanda, dan walaupun mungkin nanti tapi udah pasti akan ada masalah lah ya, ujian hidup, namanya hidup gitu ya. Tapi kalian akan menjadi tim yang solid gitu di hubungan ini. Maka yang harus kamu perhatikan adalah ketika kamu nanti bersama dengan dia, gak hanya tentang bagaimana dia menjanjikan hal-hal manis, tapi bisa gak kalian berdua itu kompak gitu di sini. Saling memaafkan kalau emang ada kesalahan terjadi, salah ngomong, salah bertindak, salah sikap, asalkan itu bukan sesuatu yang krusial, kayak misalnya selingkuh atau kasar atau mungkin pemalas. Kalau itu kan sesuatu yang bisa kamu, enggak, aku akan menyelamatkan diri dari orang yang seperti itu. Tapi kalau mungkin ya namanya adaptasi ya, ada aja kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harus saling memahami lah gitu. Kalau kalian bisa kompak di sektor itu, kalian akan mulus sih jalan ke depannya. Jadi mungkin pertemuan kamu dan dia nggak secepat teman-teman kamu, tapi worth it untuk kamu tunggu. Karena di momen menunggu itu kamu bertumbuh gitu dari masalah yang kamu hadapi, entah masalah tentang dirimu, keuangan kamu, pekerjaan, keluarga gitu. Itu semua meng-create kamu, menghasilkan kamu yang sesiap ini gitu. Itu worth it ya. Jadi jangan ngerasa aduh teman-teman aku nikah, aku kapan Kak gitu. Ingat, semua hal terjadi, everything happens for your highest good, untuk kebaikan kamu pada akhirnya gitu loh. Dan ya ini semua tentang perjuangan. Jadi aku lihat kamu dan dia sama-sama mau memperjuangkan hubungan ini, tidak mudah menyerah gitu ya. Mau ada halangan apapun, dituntaskan berdua, diselesaikan berdua. Dan di sini ada banyak kupu-kupu perubahan ke arah positif. Jadi energi yang harus kamu rasakan adalah bersama dengan dia. Kamu juga merasakan pertumbuhan kamu gitu loh, bukan pertumbuhan berat badan ya, tapi kayak aku semakin bisa punya kehidupan yang baik. Aku jadi bisa melepas kebiasaan-kebiasaan buruk. Aku jadi punya optimis tentang masa depanku. Aku jadi semakin semangat belajar, bekerja, berwawasan, berdaya, dan yang seperti itu. Merawat diri, baik kamu laki-laki atau perempuan, kayak gitu sih. Jadi bisa aku bilang memang ini sesuatu yang bisa kamu aminin lah ya. Aku rasa ini hasilnya sangat baik dan nikmati prosesnya. Nikmati setiap langkah proses hubungan kamu dan dia. Aku lihat di sini kalau kamu sabar menghadapi apapun dengan dia, dan dia pun juga mengusahakan ya, bukan malas-malasan tapi mengusahakan maksimal. Di sini selalu ada aja rezeki di hubungan kamu dan dia. Rezeki itu bisa aja uang, keluarga yang baik, keluarga dia menerima kamu, keluarga kamu menerima dia, anak-anak yang sehat gitu ya, rumah yang nyaman, tetangga yang baik, kesehatan yang melimpah-limpah lah di kamu dan dia. Jadi aminin lah, ini bagus banget, tapi nikmati prosesnya. Dan jangan terlalu sering membandingkan hubungan kamu ini dengan hubungan orang lain. Pasti akan beda ceritanya.
Intinya adalah fokus aja dengan kamu dan dia, dan kamu juga jangan membanding-bandingkan pasangan kamu nanti dengan orang lain. Bagaimanapun juga dia orang yang kamu pilih, jadi terimalah dia, kelebihan kekurangannya dia. Jangan malah kamu mah kurang cantik, atau kamu mah kurang apa gitu ya, jangan gitu ya. Itu sih pesan dari semestanya. Nah, aku mau lihat poin-poin lainnya tentang ini semua. Kalau ada yang bagus, klaim energinya ya. Aku juga nge-klaim nih dari tadi. Ada shy, malu-malu. Jadi kalau aku bilang sih gini, bisa aja antara kamu atau dia atau kalian berdua ini adalah kisah cinta yang mungkin dia pacar pertama kamu, atau mungkin kamu dan dia bukan tipikal orang yang sering gonta-ganti pacar gitu loh, paham nggak? Jadi semakin kecil angka pacar kamu, justru itulah yang nanti akan membuat dia apresiasi kamu. Dan perasaan malu-malu kayak malu-malu bersemu-semu merah gitu loh pipinya, dan kayak awkward buat ngajak kamu dating. Jadi sebenarnya kalau nanti kamu melihat dia itu canggung atau mungkin nggak sesmooth itu pergerakannya untuk mendekati kamu, itu karena dia deg-degan ketika dia bersama dengan kamu. Berarti apa? Berarti dia emang sayang dan sesuka itu sama kamu, sampai mungkin dia salah ngomong, kesandung, atau yang clumsy gitu loh. Tapi emang karena itu dia suka sama kamu, jadi kayak agak canggung gitu lah. Dan ya kamu akan bisa merasakan jatuh cinta yang seperti ya remaja gitu, yang berdebar-debar itu kamu rasakan lagi. Jadi nggak cuma sekedar fokus ingin nikah, tapi juga setiap sensasi perasaan kamu itu nikmatin aja ya. Karena kadang semakin kita mendewasa, semakin melupakan gimana sih rasanya jatuh cinta, gimana sih rasanya disayang-sayang, dimanja-manja gitu kan. Nikmatin aja, kamu layak untuk mendapatkan itu. Ada foto di sini, iya aku rasa dia akan sering kangen sama kamu, kamu pun juga sama. Nostalgia di sini lebih kepada akan ada banyak kenangan atau kegiatan, aktivitas kamu dan dia, entah liburan, entah kemana, itu yang nanti akan kalian ceritakan ke generasi selanjutnya. Iya dulu mama papa ketemunya di sini, gini gitu. Yang mungkin setiap lebaran atau mungkin setiap ada kumpul keluarga dibahas-bahas lagi gitu. Saking serunya. Dan di sini sangat mungkin dia akan stalking sosial media kamu, dan kamu pun juga mungkin sama. Ya, oke, wajar lah ya di zaman sekarang. Gitu sih. Jadi ya ini sweet sih. Ada kemungkinan, kan tadi aku bilang ya, ada kemungkinan di sini nih entah dia orang yang beda kota, beda negara, atau mungkin dia bekerja di kota yang berbeda dengan kamu. Makanya di sini tuh kayak terhubungnya tuh via video call, saling kangen ya. Ini kalimat pertamanya sama-sama missing you, jadi sama-sama saling kangen lo aku sama kamu. Jadi ketika rasa kangen itu ada, nikmatin aja. Aku tahu kangen itu menyiksa ya, tapi nikmatin aja mungkin di awal-awal hubungan gitu. Dan selalu pingin ngobrol sama kamu, pingin tahu kamu lebih dalam. Energinya ke sana ya. Dan di sini ini pesan penting ya, karena kamu yang nonton videoku, berarti ini pesannya buat kamu. Jangan pernah berpikir kamu bisa mengubah orang lain, mengubah karakter, mengubah apapun lah itu. Jadi kalau kamu ngerasa nanti setelah ini kan bisa aja kamu bertemu dengan si A, si B, si C gitu kan, maka temukan energi yang paling sesuai dengan kamu, mana yang paling membuat kamu nyaman. Dan sekali lagi, yang paling bisa mengubah diri seseorang adalah dia sendiri. Mau kamu secinta apa, mau kamu berkorban sebanyak apa, kamu gak akan pernah bisa mengubah orang lain. Jadi lepaskan fantasi kamu akan bisa menyembuhkan dia, kamu bisa mengubah dia, kamu bisa jadi superhero dia. Enggak bisa. Karena kamu balikkan ke diri kamu pasti punya kebiasaan buruk dong. Kita semua, aku pun juga punya kebiasaan buruk. Apakah kamu bisa mengubah kebiasaan buruk itu dengan mudah? Yang mungkin kamu sekarang tahu itu buruk tapi masih kamu lakukan, iya kan? Susah kan berubah? Nah, kamu aja yang punya kesadaran akan diri kamu, itu aja susah berubah. Bagaimana kamu bisa ingin mengubah orang lain yang dia punya kesadarannya sendiri, pikirannya sendiri, idealismenya, dia sudah hidup puluhan tahun dengan kebiasaan itu? Susah. Jadi kamu kalau emang yakin sama dia, terima kelebihan dia, kekurangan dia apa. Kekurangan dia ini mudah-mudahan sesuatu yang minor,
Maksudnya di sini sesuatu yang kecil-kecil lah ya gitu. Misalnya dia harus diingetin potong rambut, dia harus diingetin pakai parfum misalnya, kayak gitulah. Bukan sesuatu yang besar. Misalnya aja track record dia selingkuh, ya kalau track record dia ada dan kamu masih milih dia dan dia selingkuh lagi, ya itu kesalahan kamu. Kenapa milih dia? Kamu kan bisa pilih yang lain gitu ya. Jadi itu sih hal-hal yang mayor, pastikan kamu melihat kebaikan. Hal-hal minor terima aja gitu loh ya, tinggal gimana kamu sih ya. Jadi kamu nggak bisa kontrol orang lain, yang bisa kamu kontrol adalah keputusan kamu mau dengan dia atau tidak. Gitu sih. Kalau dia berubah, syukur-syukur. Dia berubah untuk dirinya, untuk hubungan ini, syukur-syukur. Tapi ya konsisten itu kan juga susah ya. Jadi intinya sih kenali dia sedalam-dalamnya. Apapun itulah ya, mayor minornya dia, kenali. Aku mau pakai kartu apa lagi ya? Ini deh. Kemana semua kartuku ya? Aku baru syuting buat short. Dia di sini ngerasa apa ya? Bukannya nggak nyaman, tapi kayak merasa sesak. Lebih tepatnya sih perasaan berdebar-debarnya dia ini kadang sekali lagi salah tingkah, tiba-tiba salah ngomong. Tapi karena dia emang bergetar-getar, deg-degan sama kamu. Tapi justru ya, orang yang berdebar-debar ini berarti cintanya emang sebesar itu. Bukan player, bukan fuckboy atau fuckgirl yang udah tahu cara main menaklukkan hati seseorang gitu. Karena pengalaman dia tuh sedikit banget mengenai cinta, jadinya maklumin aja. Dan di sini sangat mungkin dia pernah atau akan mendengar gosip atau cerita tentang kamu, yang mungkin ada sebagian yang bagus atau mungkin juga sebagian kecil yang kurang baik. Tapi apakah itu berpengaruh ke dia? Enggak. Aku rasa dia akan tetap percaya sama kamu. Gitu. Jadi misalnya, kamu dekat sama si itu, kayaknya dia begini-begini, dia akan, masa sih enggak, dia sama aku baik kok gitu. Jadi dia akan lebih percaya sama kamu. Nah itu yang penting ya, di sebuah hubungan yang tujuannya ke pernikahan yang sebanyak berkah ini, rasa percaya. Kamu harus bangun rasa percaya itu ya. Dan sebenarnya dia tuh pengen bilang, aku itu punya banyak pilihan ya. Di luar sana kan banyak laki-laki, banyak perempuan yang bisa dia pilih selain kamu. Tapi pada akhirnya dia tahu tujuannya adalah kamu. Goal yang ingin dia raih itu adalah goal yang bisa dia lakukan kerjasamanya dengan kamu. Komitmennya itu akan dia berikan kepada kamu. Karena dia tahu dia punya impian sebesar itu ya, di pernikahan lah, pekerjaan lah, anything yang mana dia tahu dia akan bisa menghadapi dan menuju ke sana dengan bantuan energi dari kamu, dukungan dari kamu, pelukan dari kamu, keamanan dari kamu, kayak gitu. Sebesar itu arti hadir kamu di hidupnya dia. Nah dia tuh takut banget kalau kamu akan melupakan dia. Bisa aku bilang bukan agak lumayan ya, bucin lah ya dia di sini. Jadi dia sebenarnya sangat ingin gini, menemukan kamu adalah proses yang panjang ya, panjang sekali, terutama di zaman seperti sekarang. Tidak mudah menemukan orang seperti kamu. Maka di sini ketika dia menemukan kamu, dia akan memperjuangkan banyak hal tuh buat kamu. Terutama kalau dia pihak laki-lakinya dan kamu perempuannya, dia akan memperjuangkan banyak hal buat kamu. Dan di sini dia tuh nggak mau kalau kamu dengan mudah melupakan dia. Jadi dia akan berusaha gimana caranya dia ngasih yang terbaik, mengukir banyak kenangan-kenangan indah. Dan kalaupun nanti kalian bener-bener menikah, sampai kalian nanti menua bersama ya, sampai nanti Tuhan memanggil kalian, maka itulah momen dimana ya sudah selesai gitu. Bukan berarti kayak gampang dilupakan gitu-gitu loh. Paham gak maksudku? Jadi itu sih semanis ini energi kamu dan dia. Jadi sekali lagi aminin dan klaim segala energi positifnya. Coba aku pengen lihat di sini. Ini orangnya seperti apa sih? Seperti apa sih dia ini? Orang yang sangat kreatif, sangat mungkin dia bekerja di industri kreatif, atau mungkin dia punya ide-ide dating yang seru sama kamu, yang itu lagi yang bikin kamu, kamu unik ya, kamu seru ya gitu. Dan di sini ada kemungkinan dia suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan anime atau mungkin manga Jepang ya, cosplay gitu, mungkin dia wibu. Tapi mudah-mudahan wibu yang wangi dan
yang kesadarannya sudah baik ya. Di sini kalau aku lihat ini memang jalan dari semesta buat kamu. Yang bisa kamu rasakan adalah ketenangan. Ketika kamu bersama dia, kamu tenang. Kamu ada energi untuk menjadi lebih baik gitu loh. Di sini sangat mungkin dia bekerja di industri kreatif. Sekali lagi dia suka main game di masa-masa weekend gitu ya. Kemudian di sini dia tipikal orang yang nggak banyak ngomong ya, kelihatannya pendiam, nggak banyak menyombongkan kehidupannya, tapi dia spesial ya. Maksudku di sini ada sesuatu yang unik tentang dia gitu loh, yang nanti bisa sangat kamu kenali. Di sini bisa aja kamu dan dia akan punya playlist yang nanti akan kalian bawa di pernikahan kalian, lagu-lagu spesial tentang kamu dan dia. Di sini kemungkinan dia anak rumahan, lebih suka di rumah, atau mungkin nanti dia dan kamu akan punya sebuah rumah yang nyaman seperti itu ya. Di sini dia suka nonton film kelihatannya. Lalu April bisa menjadi bulan penting, bisa bulan kelahiran dia, bulan kelahiran kamu, bulan pertemuan, atau mungkin bulan dimana kamu dan dia akan menikah. Di tahun berapapun itu, karena ini readingnya timeless. Dari unsur zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa ya. Ada Cancer, Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Virgo, Libra, Leo. Kemudian unsur nama kamu atau dia bisa F, J, W, M, G, B, V, I, C, T, K, H. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 7, 18, 14, 16, 13, 5, 2, 31, 29, dan 17. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapa orang yang akan menjadi suami atau istri kamu nanti. Semoga ada banyak hal baik yang kamu klaim energinya, dan semoga yang baik-baik tadi itu akan menjadi kenyataan di masa depan kamu nanti. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Salam sayang.